Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Nugroho dengan NIM 225012410002. Di sini saya akan menjelaskan terkait inverter satu fasa dan tiga fasa half bridge terkait tugas UAS praktik elektronika daya. Yang pertama, apa itu inverter? Inverter merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC yang biasanya berasal dari baterai menjadi sumber tegangan bolak-balik atau AC dengan frekuensi dan tegangan menentu. Lalu, apa itu rangkaian inverter? Rangkaian inverter merupakan rangkaian yang menggunakan komponen utama semikonduktor daya seperti ada SDR, transistor, dan MOSFET yang mempunyai fungsi sebagai saklar dan pengubah. Lalu, inverter itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu inverter satu fasa dan inverter tiga fasa. Setiap jenis inverter tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan rangkaian komutasi pada SDR, yaitu demodulasi lebar pulsa, inverter resonansi, inverter komutasi bantu, dan inverter komutasi komplement. Nah, ini jenisnya ada square wave inverter. Square wave inverter itu merupakan inverter gelombang kotak. Merupakan jenis inverter yang paling sederhana. Hal ini karena menggunakan osilator datar, yaitu osilator gelombang kotak, sehingga inverter ini lebih mudah dibuat. Pada jenis ini, tegangan puncak atau VP sama dengan VRMS. Lalu ada inverter sinus modifikasi atau modified sine wave. Nah, modified sine wave atau modified square wave itu hampir sama dengan square wave, tetapi pada modified sine wave terdapat distorsi harmonik yang lebih sedikit dibandingkan square wave. Nah, karena itu modified sine wave dapat digunakan untuk beberapa alat listrik seperti komputer, TV, dan lampu, namun tidak bisa digunakan untuk beban-beban yang lebih sensitif. Lalu yang ketiga ada inverter gelombang sinus murni atau pure sine wave. Gelombang sinus murni atau gelombang sinus sejati merupakan gelombang inverter yang hampir menyerupai gelombang sinusoidal. Teknologi yang digunakan pada inverter jenis ini umumnya disebut modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation atau PWM, yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC dengan bentuk gelombang yang hampir sama dengan gelombang sinusoidal. Lalu ada inverter satu fasa dan tiga fasa. Yang inverter satu fasa itu memiliki keluaran satu fasa yang banyak diaplikasikan pada daya skala rendah atau kapasitas rendah, yang umumnya digunakan untuk peralatan elektronik seperti unit chargeable power supply atau UPS. Lalu ada inverter jenis tiga fasa memiliki tiga keluaran fasa dan sering digunakan pada daya skala tinggi atau kapasitas besar yang umumnya diperuntukkan bagi keperluan industri. Lalu ini ada prinsip kerja inverter satu fasa yang half bridge. Inverter satu fasa half bridge merupakan jenis inverter yang digunakan untuk mengubah arus AC menjadi AC dalam satu fasa. Lalu prinsip kerjanya itu yang pertama ada sumber daya atau VS. Sumber daya ini diberikan oleh tegangan 12 volt dengan titik 1 dan titik 0 adalah terminal positif dan negatif dari sumber daya. Lalu ada komponen utama. Dua transistor MOSFET digunakan sebagai saklar, yang satu sisi untuk tinggi high side dan satu sisi untuk rendah atau low side. Lalu 2P dilambangkan dengan L, lampu atau induktor, ya ini lampu ya, dan resistor dengan 1 ohm. Lalu ada siklus kerja inverter. Yang pertama, saklar tinggi sisi tinggi atau high side triggering. Ketika MOSFET sisi tinggi G atau gate diaktifkan, arus mengalir melalui titik 1 melalui beban N
beban L, dan resistor ke titik 4 menghasilkan tegangan V0. Lalu yang kedua, dalam kondisi ini arus mengalir dari titik positif sumber daya melalui beban ke titik 4, lalu kembali ke sumber melalui titik 0. Selanjutnya ada saklar sisi rendah low-side triggering. Ketika MOSFET sisi rendah G atau gate diaktifkan, arus mengalir dari titik 0 melalui resistor dan beban L ke titik 2 menghasilkan tegangan V0. Dalam kondisi ini arus mengalir dari titik 0 sumber daya melalui resistor ke beban, lalu kembali ke sumber melalui titik 1. Lalu ada yang seperti ini, ada modulasi lebar atau PWM. PWM digunakan untuk mengontrol kedua MOSFET ini, mengaktifkan dan menaktifkan keduanya secara bergantian. PWM mengatur durasi nyala dari mati dari MOSFET, menghasilkan bentuk gelombang AC yang hampir menyerupai gelombang sinusoidal di beban. Lalu ada tegangan dan tegangan VL adalah tegangan yang melewati beban L. Lalu ada tegangan V1 ohm. Ada tegangan pada resistor yang sesuai dengan arus sinyal melalui rangkaian sesuai hukum ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Lalu ada pengaturan sinyal inverter pada saat MOSFET aktif, yang lainnya tidak aktif, menghindari kondisi di mana kedua MOSFET tersebut aktif bersamaan dan menyebabkan hubung singkat. Lalu ada transformasi tegangan. Tegangan dari sumber daya diubah menjadi AC melalui proses switching. Lalu prinsip kerja inverter hybrid ini menggunakan pengaktifan bergantian dari dua saklar untuk menghasilkan bentuk gelombang AC dari sumber tegangan DC. Modulasi lebar atau PWM digunakan untuk mengendalikan durasi aktivasi dari setiap saklar, sehingga menghasilkan bentuk gelombang yang diinginkan pada beban. Lalu ada inverter 3 fase hybrid. Prinsip kerjanya ya teman-teman, inverter 3 fase hybrid adalah jenis inverter yang digunakan untuk mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik atau AC dalam 3 fase. Nah, prinsip kerjanya yang pertama, sumber digunakan adalah 12 volt DC. Lalu ada konfigurasi rangkaian. Inverter itu terdiri dari 3 pasang saklar elektronik yang masing-masing terdiri dari 2 saklar, Q1 dan Q4, Q3 dan Q6, serta Q5 dan Q2 yang dihubungkan dalam konfigurasi half bridge. Lalu setiap pasang saklar dikendalikan oleh sinyal PWM atau pulse width modulation yang dihasilkan oleh pengendali inverter untuk membangkitkan gelombang sinusoidal pada keluaran 3 fase. Lalu ada operasi half bridge. Setiap fase RST dikendalikan oleh sepasang saklar yang bekerja secara bergantian. Misal, untuk fase R itu pada saklar Q1 dan Q4 akan bekerja bergantian. Saat Q1 aktif, Q2 harus non-aktif. Begitupun sebaliknya. Lalu tegangan yang dihasilkan pada titik tengah ada antara 2 saklar, misalnya antara Q1 dan Q4, akan menjadi tegangan fase yang tersalurkan ke beban. Lalu ada keluaran 3 fase. Keluaran 3 fase atau RST diperoleh dari titik-titik tengah dari masing-masing pasangan saklar seperti Q1 Q4, Q3 Q6, dan Q5 Q2. Lalu ada pembentukan gelombang sinusoidal. Untuk mendapatkan gelombang sinusoidal pada keluaran, PWM atau pulse width modulation digunakan untuk mengendalikan siklus kerja saklar. Tegangan keluaran pada beban adalah hasil dari perbedaan potensial antara titik-titik tengah dari masing-masing pasang saklar dan titik netral. Nah, pada gambar ini menunjukkan dengan tegangan VR0, VS0, dan VT0 itu ada antara tegangan pada titik-titik RS terhadap netral. Nah, inverter 3 fase half bridge ini berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC 3 fase yang dapat digunakan untuk aplikasi di industri. Prinsip utama dari operasi adalah pengendalian saklar elektronik menggunakan PWM untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan. Kesimpulannya, inverter itu merupakan perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi bolak-balik atau AC dengan frekuensi dan tegangan tertentu. Lalu inverter dibedakan menjadi 2 jenis utama. Tadi ada inverter 1 fase dan inverter 3 fase. Inverter 1 fase biasanya digunakan pada pelanggan elektronik seperti UPS dalam skala rendah. Lalu untuk 3 fase itu
digunakan untuk aplikasi daya tinggi seperti pada industri. Ada 3 jenis inverter berdasarkan gelombang. Yang pertama ada inverter gelombang kotak, lalu inverter gelombang sinus modifikasi, lalu inverter gelombang sinus murni. Nah, prinsip kerja satu fase half bridge melibatkan dua transistor MOSFET yang diatur oleh PWM atau pulse width modulation untuk mengubah DC menjadi AC dalam satu fase. Sedangkan untuk inverter 3 fase half bridge menggunakan 3 pasang saklar elektronik yang masing-masing dikeluarkan oleh PWM atau pulse width modulation untuk menghasilkan tegangan keluaran 3 fase yang mendekati gelombang sinusoidal. Digunakan menggerakkan beban 3 fase seperti motor industri dan aplikasi industri lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.